Ambil aja 4 yang besar-besar ya. Shalom, selamat Natal dan salam sejahtera. Para saudara dan saudari yang terkasih, tapi sebelum saya sampaikan renungan kecil saya di hari yang indah ini, saya akan panggil anak-anak saya dari Seminari Tinggi Santo Petrus untuk menyanyikan satu lagu, persembahkan untuk saudara-saudariku yang terkasih dari Peduli. Silakan para frater. Kami mau bawa 137, tidak bisa, maka kami hanya membawa 3 orang. Ya, Romo Toto Subianto akan membawakan lagu kepada saudara-saudara kita tunanetra. Kita ikuti sahabat gas terus, gas antar. Dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Santo Yohanes Kota Pematang Siantar yang dipimpin oleh Romo Toto Subianto.
kita hening sejenak, kita berdoa dalam hati, kita mendengarkan firman Allah. Firman Allah diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, jujur suasana hati saya berkecamuk aneka hal, dan bagi saya sore ini adalah khotbah terberat selama saya 27 tahun menjadi pastor, menjadi imam. Karena temanya menarik. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan secara khusus bagi saudara-saudariku yang dianugerahi Allah kebutaan. Satu pergulatan yang tidak ringan bagi saya untuk bicara tentang terang bagi kita secara manusiawi. Dan Natal selalu menuntun saya pada peristiwa lebih dari 30 tahun yang lalu di pinggir Danau Toba. Tatkala saya masih sangat muda, sekarang sudah tua renta. Tatkala saya orang Jawa di tengah orang Batak yang tidak tahu bahasa Batak sama sekali, hanya horas. Kalau orang Batak mengatakan horas, orang Jawa horas. Ya. Dan saya mengunjungi satu lingkungan Marayatayat. Di sana ditampilkan tablo kecil oleh anak-anak dengan dinyanyikan demikian: Isi hamu napo gusto kami naruh. Hanya itu yang kuingat. Tatkala Yosef dan Maria sampai di Bethlehem, kota di pinggiran Yerusalem, dalam keadaan lelah, mungkin juga lapar, badan kotor, mungkin wajah juga kuyu, tidak bersinar. Dia mencari penginapan, dan sang empunya penginapan bertanya, siapa kamu? Ternyata mereka memang tidak mengenal, karena Maria Yosef, apalagi anak yang ada di dalam rahim Maria, memang tidak mereka kenal. Maka pertanyaannya normal, siapa kamu? Aku ingin mengenalmu. Jangan-jangan saya salah menerimamu. Maka bertanya, siapa kamu? Isi doamu. Siapa kamu yang datang? Dan Yosef dalam kemanusiaannya, dia dengan jujur menjawab, napogos Tuhan namu. Orang miskin kami datang.
Apa jawaban dari sang empu rumah penginapan itu? Maaf, kami tidak punya tempat bagi kamu. Para saudara dan saudariku yang terkasih, pertanyaan sang empunya penginapan mungkin juga pertanyaan kita semua. Siapa kamu? Siapa kamu yang tidak aku kenal? Karena yang kita rayakan hari ini adalah Kristus Yesus yang sungguh tidak dikenal oleh manusia. Dia adalah firman. Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan kita masuk di dalamnya. Tapi mungkinkah Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia? Lahir dalam keluarga yang sederhana, lahir dalam keluarga yang miskin, lahir sebagai bayi yang tak berdaya. Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi manusia, bahkan dalam ketakberdayaan. Apa yang bisa dibuat oleh bayi? Ada? Kecuali menangis. Ada bayi yang mampu membela diri? Tidak ada. Kalau tidak percaya, cari bayi, tutup hidupnya 5 menit atau 10 menit, apa yang akan terjadi? Mati. Mati. Dan itulah Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia dalam ketakberdayaannya. Dan kita kenal? Tidak. Kita tidak mengenal dia. Kita bertanya, siapa kamu? Aku adalah terang. Aku adalah Allah. Aku adalah kasih yang menyapa manusia. Apakah serta-merta kita menerima? Tidak. Bahkan sampai sekarang, tak sampai selama-lamanya, tidak semua orang bisa mengenal Yesus, bisa memahami Allah menjelma menjadi manusia, mau menerima dalam rumahnya, apalagi mempersiapkan tempat yang indah bagi kelahirannya. Tak seorang pun mengenal dia. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kelahiran Kristus adalah tanda kasih Allah yang nyata. Allah tidak ingin membiarkan kita yang jatuh dalam dosa. Tadi sangat indah. Dosa kesombongan ditampakkan dengan jelas. Aku petani yang paling hebat. Aku pedagang yang paling hebat. Aku guru yang paling hebat. Aku siapapun yang menyebut diri aku lebih, itulah adalah kesombongan, menutup hati akan kelahiran sang juru selamat. Para saudara dan saudariku yang terkasih, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah menemukan terang, kata kitab Nabi Yesaya yang tadi diungkapkan dengan sangat indah. Bangsa, Allah hadir untuk semua manusia. Allah memperkenalkan diri dalam kasih-Nya yang oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih itu rela melayani, kasih itu bisa menerima semua orang tanpa kecuali. Yesus hadir bagi semua orang, karena Yesus juga tidak beragama Kristen. Hati-hati, Yesus tidak
beragama Katolik atau Protestan atau Kristen yang lain, tidak. Tetapi pengikut Kristus baru disebut Kristen. Tapi Kristus hadir untuk semua orang. Kehadirannya ingin mengubah manusia yang berjalan dalam kegelapan menuju jalan terang. Ini yang harus kita tangkap. Terang dalam arti apa? Bukan terang dalam arti matahari, di mana mata kita secara manusia bisa memandang. Bukan itu pertama-tama, tetapi terang hati yang mampu menangkap, mengenal Yesus dan datang kepadanya. Dalam kitab suci kita bisa melihat siapa yang mengenal Yesus. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Dialah si orang buta, ya. Karena apa? Hatinya bersih, hatinya bersinar, hatinya merindukan terang yang sejati, bukan terang dunia ini. Terang duniawi dalam sekejap bisa hilang. Usia manusia berapa toh? 70 atau 80 jika kuat, 90 jika nekat. Lihat, apalagi 100 menyusahkan orang lain. Hidup kita hanya sementara. Maka tadi dinyanyikan dengan sangat indah, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan membuka hati yang gelap oleh dosa dan menjadikan hati kita bersinar karena Kristus Yesus lahir dan tinggal di dalam diri kita. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari raya Natal ini marilah kita merefleksikan diri kembali, melihat sejauh mana hidup kita telah disinari oleh Kristus Yesus. 2000 tahun yang lalu secara manusia Yesus lahir. Tapi apakah Yesus tidak tinggal di antara kita? Tinggal. Di mana Romo? Di dalam hati setiap orang yang hatinya bersih. Maka marilah Kristus yang kaya karena pemilik segalanya ini, dia rela hidup dalam kesederhanaan. Dia meninggalkan kehormatannya, dia meninggalkan kekayaannya, dia meninggalkan kuasanya, supaya manusia mengenal kasih akan Allah dan juga kasih akan sesama seperti diri kita sendiri. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kelahiran Kristus di abad 21 ini dalam kondisi dunia yang seperti apa? Mungkin kalau kita bisa katakan dunia yang semakin gelap. Lihatlah, ya, peperangan di mana-mana, keadilan, kehancuran, kegelisahan akan dunia yang semakin hancur, ya. Jangan percaya pada misalnya ramalan-ramalan tahun 19 itu akan banyak musibah, ya. Tapi hanya ini menggambarkan dunia yang semakin tua, dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin jauh dari Allah. Bahkan dunia di mana manusia antar manusia semakin tidak mengenal. Tawuran di mana-mana, ya, dan macam-macam, silahkan cari, ya. Itu adalah keprihatinan. Maka pertanyaannya adalah, apa peranan kita yang mengenal Kristus? Beranikah kita menjadi terang?
ketika kita menjadi tanda kasih Allah yang tanpa batas, pertama-tama di mana? Dalam keluarga. Ciptakanlah keluarga itu surga bagi kita, kasih yang saling melayani. Yang kedua, bangunlah persaudaraan dengan tetangga kanan kirimu, ya. Jangan pandang agama dan status sosial. Di hadapan Allah kita sama, ya. Dan kemudian bangunlah, wartakanlah kebaikan, kejujuran, pelayanan tanpa pamrih, kerelaan berkorban dan pemberian diri. Biarlah Allah berkarya dalam diri kita masing-masing. Semoga rahmat Allah, semoga perayaan Natal kali ini yang bagi kami sangat istimewa karena boleh merayakan Natal bersama dengan saudara-saudariku, ya. Semoga Natal ini membawa berkah dan kita dipanggil untuk menjadi saluran rahmat bagi semua orang. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Kita hening sejenak. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu. Semoga kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, biarkanlah hati kami menjadi cahaya bagi yang lain dalam perbuatan kami, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi hidup ini adalah kesempatan. Ini